Berlatar di Honolulu, Hawaii, kisah ini diawali dengan seorang detektif bernama Walter Hale yang tampak terburu-buru menjauh dari keramaian. Ia menyadari bahwa dirinya sedang diawasi oleh beberapa orang asing yang terus mengikuti dari belakang. Tanpa menarik perhatian, Walter secara diam-diam menyelipkan sebuah paket kecil ke dalam kotak surat di pinggir jalan sebelum kembali melanjutkan langkahnya. Namun, naas, tidak lama kemudian Walter tewas di tempat setelah sebuah mobil van berwarna biru tanpa plat nomor dengan sengaja menabraknya. Kematian Walter meninggalkan duka mendalam bagi kedua anaknya. Sang putra sulung, James Hale, yang merupakan seorang komandan khusus angkatan laut, terlihat terpukul saat menyaksikan jasad ayahnya terbujur kaku di kamar jenazah. Sorry for your loss. Sementara itu, adik kandungnya, Johnny, yang bekerja sebagai intel kepolisian di wilayah Oklahoma, dikenal sebagai sosok yang ceroboh dan kerap melanggar peraturan. Sikapnya tersebut bahkan membuat sang kekasih, Valentina, memilih untuk mengakhiri hubungan karena sudah tidak tahan dengan perilakunya yang tidak pernah berubah. Baby, what are you doing? I am leaving you. No! Baby! Pada sore hari, saat Johnny tengah termenung di ruang tamu, ia menerima panggilan dari Leila, istri James, yang mengabarkan bahwa ayah mereka telah meninggal dunia pada malam sebelumnya. Leila juga menyampaikan bahwa pemakaman akan dilaksanakan keesokan harinya, serta menambahkan bahwa kematian Walter disebabkan oleh insiden tabrak lari oleh pihak yang tidak dikenal. He died yesterday. The funeral's tomorrow. We're hoping you'll come. He couldn't call me himself. You two have a complicated history with a lot of shared trauma. Namun, tak lama setelah panggilan tersebut berakhir, Johnny dikejutkan oleh kemunculan sekelompok anggota Yakuza yang tiba-tiba mengancamnya dari belakang. Mereka menuntut Johnny untuk menyerahkan paket milik Walter. Karena tidak mengetahui apapun mengenai paket tersebut, Johnny menjawab dengan jujur. I haven't talked to Walter since I was a kid, and whatever you're looking for, he wouldn't have sent it to me, okay? So Meskipun telah memohon dengan sopan, para Yakuza justru semakin agresif, bahkan menunjukkan tato naga khas mereka sebagai bentuk intimidasi. Situasi pun memanas hingga akhirnya Johnny terpaksa melawan. you broke into my house. Naruto over here put a sword to my neck, and now legally I'm allowed to kill both of you. What's up, Zuko? Perkelahian sengit terjadi di dalam rumah dengan Johnny yang sempat memberi mereka kesempatan untuk mundur. Namun, keadaan semakin tidak terkendali ketika salah satu anggota Yakuza merobek foto mendiang ibu Johnny yang membuatnya kehilangan kendali. Pada akhirnya, Johnny berhasil mengalahkan mereka semua. Keesokan harinya, upacara pemakaman Walter berlangsung dan dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk para bos gangster yang pernah menjadi kliennya semasa hidup. Tak lama kemudian, Johnny tiba dengan wajah penuh luka akibat perkelahian malam sebelumnya. Meski telah lama tidak bertemu, hubungan antara Johnny dan James terlihat renggang, mencerminkan konflik yang telah lama terpendam di antara keduanya. Johnny? James?
We're good. I was worried this would be awkward. Dalam kesempatan tersebut diperkenalkan pula seorang pria bernama Mahwe, seorang gubernur sekaligus kerabat dekat Walter yang telah dianggap sebagai paman oleh James dan Johnny. Setelah memberikan penghormatan terakhir, abu jenazah Walter kemudian dilarungkan ke laut. Oh, forgiveness. Saat makan siang berlangsung, Johnny mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja kepolisian yang belum berhasil mengungkap pelaku tabrak lari. Ia bahkan mencurigai bahwa kematian ayahnya bukanlah kecelakaan, melainkan pembunuhan yang telah direncanakan. Namun, James yang telah berusaha menerima kenyataan menilai dugaan tersebut terlalu spekulatif. Perdebatan pun berlanjut hingga ke tepi pantai di mana James mulai kehilangan kesabaran terhadap sikap Johnny yang dianggapnya gegabah. You're just gonna stir up trouble. That's what you do. It's like your fucking superpower. That's what I do because I'm a cop. Not here, you're not. You don't have to worry about it. I see it. Merasa tidak didukung, Johnny akhirnya memutuskan untuk melakukan penyelidikan secara mandiri. Keesokan harinya, Johnny mendatangi kediaman Walter untuk mencari petunjuk. Namun, ia mendapati rumah tersebut telah lebih dahulu diacak-acak oleh seseorang. Di sana, Johnny bertemu dengan seorang pria bernama Pika yang sempat ia kalahkan karena mengira pria tersebut adalah pencuri. Ternyata, Pika merupakan orang kepercayaan Walter yang bertugas sebagai peretas sekaligus ahli penyamaran dan kini bersedia membantu Johnny dalam penyelidikan. What's your name? Pico? It's a stupid name. Well, good news, Pika. You work for me now. Saat Pika masih sibuk mengobati lukanya, perhatian Johnny tertuju pada sebuah papan selancar milik Walter yang terpasang terbalik. Ketika ia mencoba memperbaikinya, secara tidak sengaja Johnny menemukan sebuah blueprint gedung yang tersembunyi di dalam papan selancar tersebut. What are you up to, Walter? Masih di hari yang sama, James terlihat mendatangi kantor polisi untuk menanyakan perkembangan penyelidikan terkait kasus tabrak lari yang menewaskan ayahnya. Ia berharap pelaku telah ditemukan. Namun, pihak kepolisian menjelaskan bahwa proses investigasi mengalami kendala mengingat lokasi kejadian berada di titik buta yang tidak terjangkau kamera pengawas. Oleh karena itu, James diminta untuk bersabar. I can almost guarantee you that you'll end up poking a bear that doesn't want to be poked. You don't really know who I am. So you're gonna have to take my word for it when I tell you that I'm the fucking bear. Thanks for your time. Sejauh ini, satu-satunya barang bukti yang berhasil ditemukan hanyalah dompet milik Walter. Di dalamnya terdapat sebuah nota belanja Indomart yang pada bagian belakangnya terdapat coretan berupa 12 kata acak yang belum diketahui maknanya. Ucapan Johnny yang sebelumnya menduga bahwa kematian Walter merupakan pembunuhan berencana mulai terlintas dalam benak James. Ia pun memutuskan untuk kembali ke lokasi kejadian dan melakukan penyelidikan sendiri. Di sana, James menemukan sebuah kamera CCTV milik toko yang mengarah langsung ke tepi jalan. Ia sempat mencoba meminjam rekaman tersebut dengan baik-baik, namun penjaga toko justru bersikap tidak kooperatif dan memintanya untuk segera pergi. Namun, Get the fuck out of my store, you fucking squid. I get that for free. It's for the damage. What damage? tidak menyerah, James kemudian menuju apartemen Walter dengan harapan menemukan petunjuk lain. Secara kebetulan, di sana telah ada Johnny dan Pika yang sedang membahas blueprint yang sebelumnya ditemukan. Dengan menggunakan laptop milik Pika, mereka berhasil memutar rekaman CCTV tersebut dan menemukan fakta penting bahwa pengendara mobil van itu memang dengan sengaja menabrak Walter. Karena kendaraan tersebut tidak memiliki plat nomor, Johnny meminta Pika untuk menelusuri data seluruh pemilik mobil van di pulau tersebut. Selain itu, Johnny juga meminta informasi mengenai klien terakhir Walter sebelum meninggal. Namun, karena Walter tidak pernah mengungkap identitas kliennya kepada Pika, informasi yang diperoleh sangat terbatas. Shoot, so I just gonna hell it out then. I guess I don't gotta get any punani this month.
Dalam perjalanan pulang, Johnny menceritakan kepada James tentang serangan Yakuza yang ia alami sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa kelompok tersebut tengah mencari sebuah paket penting milik Walter. Namun, di tengah perjalanan, tiba-tiba sekelompok Yakuza kembali muncul dan menabrak mobil mereka hingga terguling. Dude, I've been a res cop for 15 years. I know what the fuck. Go, go, go! Johnny berhasil melompat keluar untuk menyelamatkan diri, sementara James harus menghadapi serangan tembakan dari para Yakuza. Setelah berhasil selamat dari insiden tersebut, James dan Johnny segera mendatangi kepala kepolisian untuk menyerahkan rekaman CCTV sebagai bukti baru. Namun, ketika mengetahui bahwa keduanya telah berhadapan langsung dengan Yakuza, kepala polisi justru menyarankan mereka untuk menghentikan penyelidikan demi menghindari konflik yang lebih besar dan berbahaya. Would you two stop doing this wrecking crew shit, or I will f you harder than you ever been fucked? I'm gonna go take a piss. Don't be here when I get back. Dengan bantuan adik bungsu mereka yang bekerja di pemerintahan, akhirnya diketahui bahwa blueprint yang ditemukan merupakan rancangan sebuah kasino mewah milik seorang pengusaha kaya bernama Marcus. Fakta ini menjadi janggal mengingat aktivitas perjudian dilarang di wilayah Hawaii. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan besar, mengapa Marcus justru menyewa seorang detektif swasta seperti Walter, padahal cara yang lebih lazim adalah menyuap pihak-pihak tertentu. Keesokan harinya, Johnny menerima panggilan dari Pika yang berhasil memperoleh akses data pemilik mobil van di wilayah tersebut melalui kepala kepolisian. Dari sekian banyak nama, terdapat satu nama mencurigakan, yakni Hayashi Import, yang belum jelas apakah merupakan nama individu atau entitas perusahaan. Johnny pun meminta Pika untuk segera menelusuri identitas tersebut lebih dalam. I need you to find out what you can about this Hayashi Imports. Don't worry, I know the caterer. Memanfaatkan jaringan yang dimiliki Pika, mereka bertiga berhasil menyusup ke kediaman Marcus dengan menyamar sebagai tamu undangan. Kebetulan Marcus sedang mengadakan acara penggalangan dana bersama para kolega bisnisnya, sehingga memberikan kesempatan bagi James untuk mendekatinya. Disinilah sosok Marcus akhirnya diperlihatkan, seorang pria berpengaruh yang diduga kuat memiliki keterkaitan dengan kematian Walter. Namun, sebelum sempat menjalankan rencana mereka, perhatian Johnny justru teralihkan oleh kehadiran seorang wanita yang menarik perhatiannya. Alih-alih fokus pada misi, Johnny mengikuti wanita tersebut keluar ruangan. Wanita itu bernama Monica, yang ternyata adalah istri dari Marcus. Ketika mendengar kabar kematian Walter, Monica tampak terkejut. Ia ternyata mengenal Walter sebelumnya. Terungkap bahwa Walter pernah disewa oleh Monica untuk menyelidiki Marcus yang ia curigai memiliki hubungan dengan wanita lain. Karena topik tersebut bersifat sensitif, Monica kemudian mengundang Johnny ke apartemennya untuk berbicara secara pribadi. I can't talk here, okay? It's not safe. Come and see me tomorrow. I'm staying at the penthouse of Kiani Towers in Waikiki. Tanpa perlu bersusah payah menelusuri identitas Hayashi Import, secara tidak sengaja James menemukan sebuah kartu nama milik seorang anggota Yakuza bernama Nakamura. Dari situlah diketahui bahwa Hayashi Import bukanlah nama individu, melainkan sebuah perusahaan asal Jepang yang memiliki keterkaitan dengan kelompok tersebut. Hey, drop down.
Yeah, she imports. Small world. What do you know about it? Ketika James mulai menyinggung mengenai mobil van berwarna biru yang digunakan dalam insiden tabrak lari, Nakamura secara terbuka mengakui bahwa ia memang telah memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Walter. Alasannya, Walter dianggap terlalu jauh mencampuri urusan Marcus. Bahkan, Nakamura juga menyadari bahwa kedatangan James dan Johnny bertujuan untuk membalas kematian ayah mereka. So, fellas, get your drink. Please come with us, sir. Tak lama kemudian, James dan Johnny dibawa untuk menghadap Marcus. Dalam sesi interogasi tersebut, James secara langsung menanyakan keterlibatan Marcus dalam kematian Walter. Namun, Marcus membantah tuduhan tersebut dan mengaku tidak mengetahui apapun tentang insiden itu. Ia hanya menegaskan bahwa Walter pernah disewanya untuk mengawasi gerak-gerik Monica, istrinya yang ia curigai berselingkuh. Menariknya, Monica sebelumnya juga mengaku telah menyewa Walter untuk tujuan serupa, yakni menyelidiki Marcus. Situasi ini menimbulkan kebingungan karena keduanya saling mencurigai satu sama lain. Menyadari bahwa tidak ada informasi baru yang bisa diperoleh, James memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut dan melanjutkan penyelidikan secara mandiri. Oh, honey. Now what the have you done? Teringat akan undangan Monica, Johnny kemudian mendatangi apartemennya. Namun, ia dikejutkan oleh pemandangan tragis ketika menemukan Monica telah tewas setelah terjatuh dari lantai 25. Berdasarkan informasi yang ia peroleh, kematian Monica diduga akibat ulah Marcus yang diliputi rasa cemburu dan menganggap pertemuan Monica dengan Johnny sebagai bentuk perselingkuhan. Dipenuhi amarah, Johnny nekat mendatangi kediaman Marcus untuk menuntut pertanggungjawaban. Robershaw! Hold it there, you're on private property. Namun, tindakannya yang tergesa-gesa justru berujung pada penangkapannya setelah ia dilumpuhkan oleh penjaga menggunakan alat kejut listrik. Alih-alih dibunuh, Johnny diserahkan kepada pihak kepolisian dengan tuduhan pelanggaran biasa. First I've killed today. You killed your wife. You killed my father, you Mr. Harder, I think perhaps you're confused. Call the police. Berkat bantuan Mahoe, sang gubernur yang juga kerabat keluarga, Johnny berhasil dibebaskan pada hari yang sama. Setibanya di rumah, Johnny menerima panggilan dari Valentina yang mengabarkan bahwa rumah dinasnya di Oklahoma menerima sebuah paket kiriman dari Walter berisi sebuah USB. Menyadari kemungkinan bahwa perangkat tersebut adalah paket yang selama ini dicari oleh Yakuza, Johnny segera meminta Valentina untuk membawanya langsung ke Hawaii. Sesampainya di bandara Hawaii, Valentina disambut oleh Johnny yang bahkan sempat mencoba memperbaiki hubungan mereka. Namun, Valentina yang masih terluka menegaskan bahwa kedatangannya semata-mata hanya untuk menyerahkan USB tersebut. You look so beautiful. Not gonna happen. I like her. Might wanna pick up your balls. Dalam perjalanan, Pika mencoba mengakses isi USB tersebut, namun perangkat itu meminta 12 frasa acak sebagai kode akses. Pada saat itulah James teringat pada 12 kata yang ditemukan di balik nota dalam dompet Walter dan segera memberikannya kepada Pika. Namun, sebelum proses pembukaan berhasil dilakukan, mereka diserang oleh sekelompok ninja bermotor yang dikirim oleh Marcus untuk merebut USB tersebut. Oh my God! Holy shit! Fuck. Para penyerang bahkan berusaha masuk ke dalam kendaraan mereka demi mendapatkan perangkat itu.
his head! Oh, damn! Setelah berhasil menghadapi serangan tersebut, ancaman kembali datang ketika anak buah Markus lainnya mengejar mereka menggunakan helikopter. Dalam situasi yang penuh ketegangan, James dan Johnny akhirnya berhasil melumpuhkan para penyerang dengan tembakan yang tepat sasaran. Don't you miss. I'm gonna kill them all. Setelah keadaan kembali terkendali, mereka akhirnya berhasil membuka USB tersebut. Di dalamnya terdapat data penting berupa bukti transaksi keuangan bernilai jutaan dolar. Tercatat bahwa pengirim dana adalah Markus, sementara penerimanya adalah Mahoe, sang gubernur. Dari sini semuanya mulai terungkap. Markus ternyata telah menyuap Mahoe demi melancarkan operasional kasino ilegal yang ia jalankan di wilayah tersebut, meskipun aktivitas perjudian dilarang di Hawaii. Lebih lanjut, terungkap pula bahwa tanpa sepengetahuan Markus maupun Monica, Walter sebenarnya bekerja untuk keduanya secara bersamaan dalam menyelidiki dugaan perselingkuhan masing-masing. Namun, di tengah penyelidikannya, Walter secara tidak sengaja menemukan bukti yang jauh lebih besar, yakni blueprint kasino ilegal beserta catatan transaksi suap antara Markus, Mahoe, dan pihak Yakuza. Mengetahui bahwa Walter telah menyalin seluruh data tersebut ke dalam USB, Markus pun segera merancang rencana untuk menghabisinya demi menutup rapat-rapat rahasia tersebut. Tak lama kemudian, James dilanda kepanikan saat mendapati Leila, istrinya, serta adik bungsunya tidak berada di rumah. Kekhawatirannya semakin memuncak ketika ia menerima sebuah panggilan telepon. Di seberang sana, Markus mengaku sebagai dalang di balik penculikan tersebut dan menuntut agar USB segera diserahkan jika James ingin keluarganya tetap hidup. Namun, James menyadari bahwa menyerahkan USB bukanlah jaminan keselamatan bagi keluarganya. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mengambil tindakan tegas. Bersama Johnny, ia menuju sebuah gudang untuk mengambil persenjataan berat dengan rencana mendatangi kediaman Markus pada malam itu juga. Setibanya di lokasi, mereka berhasil melumpuhkan dua penjaga pertama. Untuk mempercepat misi penyelamatan, James dan Johnny kemudian berpencar. Johnny memilih masuk melalui bagian belakang, sementara James bergerak dari depan secara terbuka. Sebuah insiden bodoh sempat terjadi ketika James gagal menembak salah satu penjaga karena kaca jendela yang digunakan ternyata tahan peluru. Namun, alih-alih melaporkan situasi tersebut, penjaga itu justru membuka jendelanya dan setor nyawa. No. Dummy. Di saat yang sama, Johnny memulai aksinya dengan menarik perhatian para penjaga melalui tembakan ke arah kaca mobil yang terparkir. Untuk memperbesar peluang, ia juga mematikan seluruh aliran listrik di area tersebut. Markus pun memerintahkan anak buahnya untuk memeriksa generator cadangan. Namun, karena seluruh kabel telah diputus oleh Johnny, mereka dibuat kebingungan, terlebih ketika mendapati para penjaga lain telah tergeletak tak bernyawa. Under attack. Craig. Robichaud. Memanfaatkan radio milik salah satu penjaga, Johnny secara terbuka memperingatkan Markus agar tidak menyentuh keluarganya. Menyadari bahwa sebagian besar anak buahnya telah dilumpuhkan, Markus yang diliputi kepanikan memilih untuk melarikan diri sembari memerintahkan sisa pasukannya untuk mengatasi situasi. Sementara itu, James yang telah mencapai bagian depan rumah harus menghadapi puluhan anggota Yakuza yang telah bersiap menyetorkan nyawa mereka.
a drum. You hear the cracking sound of both snapping, pop locking, chest boxing, guards back in action. Wanted in Kato, hard body, big back and back of a shotty. Banging on your head like a drum. Banging on your motherfucking head like a drum. I'm banging on your head like a drum. Motherfucking head like a drum. Banging on your head like a drum. Setelah melalui pertempuran sengit, James dan Johnny akhirnya berhasil mengatasi para anak buah Marcus dan menemukan lokasi penyekapan Layla serta adik bungsu mereka. Namun, di tengah upaya penyelamatan, Nakamura diam-diam mengintai dari belakang. Meskipun ia terampil menggunakan katana, kemampuan tersebut tidak cukup untuk menandingi kekuatan fisik James yang merupakan mantan pegulat profesional. Pada akhirnya Nakamura berhasil dikalahkan. Saat James masih mencari keberadaan Marcus, alur berpindah ke sebuah dermaga di mana Johnny menemukan Marcus yang sedang berusaha melarikan diri. Awalnya Johnny hendak menggunakan senjata api, namun Marcus yang merasa harga dirinya direndahkan memilih untuk menghadapi Johnny secara langsung dalam pertarungan fisik. So we skip the foreplay and just get right to the bangle. Sure. Ready? Fuck. Di luar dugaan, Marcus ternyata memiliki kemampuan bertarung yang cukup mumpuni hingga membuat Johnny kewalahan. Menyadari bahwa dirinya tidak memiliki banyak waktu, Marcus kemudian menggunakan cara curang dengan memanfaatkan besi pengait untuk melawan. Di momen krusial tersebut, Marcus akhirnya mengakui bahwa ia memang telah merencanakan pembunuhan Walter beserta istrinya. Ia juga secara terang-terangan mengungkapkan bahwa proyek kasino ilegal yang ia jalankan mendapat dukungan dari Mahu sang gubernur melalui praktik suap. In a minute, you'll be dead, Johnny. And within a year, my casino will be built. And there's no one on this island to get in my way. I did take one thing from you. Yeah? And what's that? Pertarungan tersebut berakhir tragis ketika Marcus tewas dalam sebuah ledakan. Johnny pun sempat terjatuh ke laut, membuat nasibnya tidak diketahui. Namun, keadaan berangsur membaik ketika James berhasil menemukan dan menyelamatkannya tepat waktu. I got you, brother. I'm not crying, you're crying. Sementara itu, Mahu akhirnya ditangkap atas tuduhan pencucian uang serta keterlibatannya dalam konspirasi pembunuhan Walter. Meskipun sempat mencoba mengelak bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh pihak kepolisian, ditambah kesaksian dari keluarga Walter, membuat posisinya tidak dapat lagi diselamatkan. All right, that's enough. Get him in there. Dari seluruh rangkaian peristiwa tersebut terdapat hikmah yang dapat diambil. Valentina akhirnya kembali menerima Johnny untuk kembali bersatu, sementara hubungan antara Johnny dan James yang sebelumnya renggang kini menjadi jauh lebih erat. Disinilah kisah ini berakhir. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, di tengah bahaya dan perbedaan, persaudaraan sejati bukan tentang selalu sejalan, tetapi tentang tetap saling menjaga dan tidak meninggalkan satu sama lain dalam kondisi apapun. Jika kalian menikmati konten seperti ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan ringkasan film-film menarik lainnya.
Terima kasih sudah menonton dan tetap jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa di video berikutnya bersama Zona Film Series. Bye-bye.